Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa arsyadana subulas salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil arabi wal ajam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibu-ibu jamaah pengajian rutin pimpinan cabang Aisyah Kepanjen rahimakumullah. Pertama, tentu dari hati yang paling mendalam, marilah kita senantiasa menghaturkan dan menyanjungkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang tidak bisa kita hitung jumlahnya dan tidak bisa kita nilai harganya. Lebih-lebih nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu, berkumpul, bersilaturahim di masjid kita tercinta ini untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang saya hormati, kita melanjutkan kajian kita pada beberapa minggu yang lalu tentang situasi manusia di hari akhirat ketika mereka menerima catatan amal. Tidak terbayangkan betapa menegangkannya situasi pada saat itu. Dan hanya orang-orang yang diberi karunia hidayah yang mau dan mau untuk merenungkannya. Karena biasanya sikap dasar manusia itu baru percaya, baru yakin kalau sudah mengalami. Kalau masih sekedar istilah informasi, sekedar berita, walaupun itu berita dari Al-Quran, kadang-kadang kita itu belum sepenuhnya meyakini. Sehingga tidak heran kalau di dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala banyak menerangkan tentang penyesalan-penyesalan penghuni neraka. Namanya tiang getun itu orang nek balik. Getun itu lek wis mari ket, oh iya ya, jatuh niku mboten kena. Antara lain kalau panjenengan membuka surat Al-Munafiqun. Surat Al-Munafiqun. Bisa dicek di HP gitu. Jadi kalau saya yang ngaji itu tidak apa-apa tangannya megang HP Bu. Saya tidak berburuk sangka jenengan WA, tidak, tapi menyimak. Karena ada kalanya ustadznya keliru baca ayat kan bisa. Surat Al-Munafiqun bisa dicek ya, yang ngasto HP bisa dibuka ayatnya nomor 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut
yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkanlah, belanjakanlah sebagian dari harta yang kamu miliki, sebagian saja, dan sebagian ini tergantung keimanan. Kalau Abu Bakar itu memahami ayat ini semua hartanya, sehingga ketika ditanya orang hal tarakta li ahlika syai'an ya Abu Bakar, Abu Bakar kok kabeh sampean kekno iku lho, apa keluarga sampean tinggali ya? Apa jawab beliau? Taraktu lahumullaha wa rasulahu, sudah tak tinggali kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi ini kita dicontoh nggih angel nggih mboten sangoten lah. Paling tidak kata Rasulullah as-sulus wa sulusus kasir, sepertiga saja sudah banyak. Kapan waktunya berinfak itu? Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum kita didatangi kematian. Karena biasanya orang kalau sudah mati itu ket kroso. Oh iya. Sehingga orang yang di dunianya itu terlena, terperdaya, terpesona, hidupnya hanya untuk dunia saja. Jadi mulai dunia untuk dunia. Padahal kita diajarkan oleh Al-Quran dunia ini untuk akhirat. Di dalam sebuah kitab ya, judulnya kitab ini Al-Hikam. Al-Hikam itu jamak dari hikmah, isinya kumpulan-kumpulan hikmah, diarang oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nanti panjenengan bisa beli buku itu, bagus. Di antara kata-kata mutiara yang dalam kitab ini ada kata-kata la yakun takhuru la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimarir roha. Janganlah kamu itu berangkat dari satu situasi menuju satu situasi yang sama, seperti aktivitasnya seekor keledai di penggilingan padi. Ismen ngoten tok aktivitasnya, nyambut gawe, oleh turu, oleh duit, dihitung, ditokno, ngoten tok mawon. Nah, orang beriman harus meningkatkan kualitasnya. Dunia ini untuk akhirat. Fa inna dunya balaghun ilal akhirah. Dunia ini kan akan menyampaikan kita kepada akhirat. Niki ngaji rotok jerung ya ibu-ibu nyon sewu. Karena ngaji kita ini kan berapa Bu Eli? Rencana 2 minggu sekali, tapi mundur 3 minggu sekali ya. Makanya kesempatan ini yang saya monggo kita jadikan kesempatan yang sebentar ini untuk merenung, untuk kembali mengingatkan kita bagaimana sih seharusnya kita itu menggapai sa'ada fid dunya wa sa'ada fil akhirah, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Nah, para jamaah rahimakumullah, demikian ya situasi nanti ya. Orang itu kalau sudah mau mendekati kematiannya, mereka itu baru teringat. Sehingga orang yang kaya tapi tidak berinfak, nanti hartanya itu hanya akan jadi rebutan ahli warisnya. Maka orang tadi itu akan mengatakan, Robbi laula akhartani ila ajalin qarib. Wahai Allah, andai kata bisa ya Allah, hendaklah engkau tunda kematianku ini walaupun hanya sebentar. Apa yang akan ia lakukan? Ternyata dia ingin sesuatu yang selama ini tidak pernah terpikirkan. Mboten ngeten. Ya Allah, mbok njenengan tunda kematian kula Gusti, anak-anak kula sik cilik. Omah kula sik dereng mari, mboten ngoten. Bisa njenengan cek ini. Saya ndak ngarang-ngarang, ini surat Al-Munafikun. Ya. Apa yang ini lakukan? Fa asaddaqa. Kula tak sedekah sing kathah, saya tak banyak berinfak. Wa akum minas sholihin, dan saya tak memperbanyak amal-amal soleh. Tetapi terlambat, ajal sudah sampai di tenggorokan, itu sudah tertutuplah pintu taubat. Innallaha yakbalu taubatan abdi man lam yugharghir. Sesungguhnya Allah itu akan menutup pintu taubat seorang hamba. Sesungguhnya Allah itu masih akan membuka
taubat ampunan bagi hambanya selama nyawa belum sampai di tenggorokan. Lek pun tenggorokan kayak tobat niku model tobaté Firaun. Jangan baca surat Yunus itu. Jangan lek maca Quran kali terjemahane ngoten Bu. Coba jangan maca kali terjemahane, lah asik itu. Kita rasakan ketika itu kita sedang dinasihati langsung oleh Allah, ayat per ayat, surat per surat. Itu akan merasa kita itu meresapi makna-makna dari setiap firman Allah tersebut. Pas kita buka ayat yang menerangkan tentang bagaimana proses tenggelamnya Fir'aun, ternyata Fir'aun itu diceritakan begitu sudah tenggelam, kedelep mau mati, dia mengatakan amantu bi rabbi Musa, aku percaya nang kene Tuhane Musa, aku percaya nang Gusti Allah. Sungguh sudah terlambat. Al-ana wa qad asaita, saiki kau ket ngomong on Fir'aun, kata Allah. Dijawab oleh Allah, sekarang kamu baru ngomong, itu sudah terlambat. Akhirnya Allah menyatakan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Akhirnya khusus Fir'aun ini ada nasnya dalam Al-Qur'an, itu jasadnya diselamatkan. Jadi sampai hari ini, sampai detik ini, jasadnya Fir'aun sing metesek nih loh, sing ngomong lek dhek itu rojo besar satu Mesir, orang harus nyembah dia, itu sampai hari ini hatal an. Lek bahasa Inggrisnya apa nih? In this day. Pokoknya dino niki sampai hari ini, detik ini, hari Sabtu tanggal 6 Oktober 2021, itu jasadnya Fir'aun masih ada, karena memang oleh Allah Ta'ala diselamatkan. Untuk apa? Liman khalfaka ayah, sebagai pelajaran bagi orang yang sesudahnya. Iku lho biyen wong sing almokongu wal kemlintiu. Sekali-kali Ibu Aisyah nyelengi rekreasi di piramid sana, museum piramid Mesir sana, melihat jasadnya Fir'aun. Murah Bu, kalau dikuruskan rupiah masuknya itu hanya sekitar 150.000, tambah ongkos pesawat 15 juta. Nah, masa ada numpak bis, supaya tahu gitu loh blegere Fir'aun itu. Oh, ternyata kalau sudah seperti itu tidak ada gunanya. Pangkat jabatan ditinggalkan, harta kekayaan tidak ada gunanya. Nah, kita lanjutkan bahasan kita. Kita dulu sampai ayat berapa Bu? Al-Haqqah itu ayat berapa? Ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita lanjutkan ayat ke-14-nya. Pada ayat ke-13 itu diterangkan ketika itu sangkakala mulai ditiup. Jadi sebagai tanda dimulainya hari kiamat itu ditiuplah sangkakala. Tugasnya malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itu tugasnya meniup sangkakala. Dan jenengan ndak usah bertanya-tanya nggih. Lah malaikat Israfil iki saiki lak sik nganggur. Wong sangkakala sik besok arek. Sing sibuk saiki ya malaikat Israil iku lek pas pandemi ini tok kono mencolot rono mencolot. Ndak usah dibayangkan seperti itu. Wallahu a'lam sudah. Dan ndak usah dibayangkan saiki lha apa ya Israfil. Itu entek-entek energi. Tapi dijelaskan nanti akan ditiuplah sangkakala fa idza nufiha fisyuri nafhata wahida wa humilatil ardu wal jibalu fuddak wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah, dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali benturan. Niki Quran nyeritakan ngoten, napa enggak hancur menungso niku. Dadi bumi kali gunung padha diangkati di tatapno ngoten niku. Ya napa nasibe menungso. Wallahu a'lam. Makanya mudah-mudahan kita tidak menjumpai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Karena Rasulullah menyatakan sejelek-jelek orang itu adalah orang yang
ketemu hari kiamat, karena sudah tidak ada lagi orang yang beriman ketika itu. Sehingga ketika masih ada orang menyebut Allah, Allah, itu insya Allah lah kiamat masih agak lama lah. Jadi setelah dibenturkan seperti itu, fayauma idin waqa'atil waqi'ah, maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Wansaqatis samaa'u fahiya yauma idin wahiyah, langit terbelah dan pada hari itu langit akan jatuh menjadi rapuh. Dengan bayangkan gunung bumi ditabrakno, langit dirapuhkan, wis sudah ada karu-karuan sudah. Itu situasi huru-haranya hari kiamat. Sehingga ketika itu Allah Ta'ala dengan gagahnya mengatakan limanil mulku yaum, saiki sapa sing katene ngaku-ngaku kuwasa saiki. La ilaha illa ana, kata Allah. Kandhani ya, ora ana Tuhan selain aku, kata Allah. Wal malaku ala arja'iha fayahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idin samaniyah. Ketika itu para malaikat berada di berbagai penjuru langit, dan ada 8 malaikat yang menjunjung arsy, menjunjung singgasananya Allah. Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah, maka pada hari itu dihadapkan kepada Allah semua manusia dan tidak ada satupun manusia yang bisa lolos. Nah, ini mulai pembagian kitab, pembagian catatan amal. Ini setiap manusia nanti akan mempertanggungjawabkan kehidupannya masing-masing. Ini sudah pernah terpikir seperti ini, Bu? Kadang-kadang perlu kita merenung 5 menit 10 menit untuk merenungkan nasib kita besok bagaimana. Sehingga dengan demikian kita itu akan gemar melakukan kebaikan-kebaikan. Golongan yang pertama, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Orang yang pertama ini kitabnya diberikan dari sebelah kanan. Ini golongan yang beruntung nih. Kitabnya diberikan dari sebelah kanan, tentu dengan cara yang sopan. Bacalah kitabmu ini. Inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, ayat 20 yang membawa Al-Quran bisa disimak ini. Jadi orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kanan ini mengatakan inni dhanantu anni mulakin hisabiyah, sesungguhnya aku yakin bahwa satu saat aku menerima perhitungan ini. Inilah orang yang sejak di dunia sudah yakin akan adanya perhitungan akhirat. Jadi dia sudah berhati-hati betul, dia sudah gemar melakukan kebaikan-kebaikan, sehingga nanti akhirnya begitu diberikan catatan amalnya lebih banyak kebaikannya daripada kejelekannya. Akhirnya fahuwa fi aisyatir radiyah, maka mereka berada dalam kehidupan yang diridhoi. Fi jannatin aliyah, di dalam surga yang tinggi. Apa ndak enak itu? Jadi beruntung, Bu, orang-orang yang sejak di dunia sudah sadar bahwa besok itu akan ada perhitungan amal, sehingga dia berhati-hati. Akhirnya dia mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, dihitung kebaikannya lebih dari kejelekannya. Akhirnya fi jannatin aliyah, dia ditempatkan di dalam surga yang tinggi. Kudufuha daniyah, di dekatnya itu ada buah-buahan. Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kemudian mereka dipersilakan untuk menikmati makanan dan minuman surga yang nikmat. Dan jadi penduduk surga itu ada makanannya, penduduk neraka juga ada makanannya dan minumannya.
minuman penduduk neraka itu kalau jenengan baca surat Kahfi ayat 29 insyaallah. Minuman penghuni neraka itu cairan besi yang dipanaskan. Jenengan semerap besi toh, kalau dipanaskan kan mencair, meleleh. Itulah yang diminumkan kepada penghuni neraka. Sehingga ketika diminum hancur wajahnya. Naudzubillah min dzalik. Itu golongan yang pertama. Sekarang golongan yang kedua ayat 25, wa amma man utiya kitabahu bisimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dan adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kiri, maka dia mengatakan ya laitani, celakalah aku. Alangkah lebih baiknya kalau kitab ini tidak diberikan kepada aku saja. Jadi seperti anak sekolah rapotan itu, rapotnya abang kabeh. Dia mengatakan, "Wis gak tak delok wis rapotku. Wis atuh gak ndelok aku." Walam adri ma hisabiyah, sehingga aku tidak tahu bagaimana perhitunganku. Ya laitaha kanatil qadiyah, wahai sekiranya kematian itu menyudahi segala sesuatu. Ma agna anni maliyah, ini yang perlu jadi pengiling-iling kita. Ma agna anni maliyah, hartaku sama sekali tidak berguna. Ini omongan orang yang kitabnya diberikan dari sebelah kiri tadi. Ma agna anni maliyah, hartaku tidak ada manfaatnya lagi hari ini. Harta yang aku cari mati-matian, yang aku tumpuk-tumpuk habis-habisan, yang aku perjuangkan siang dan malam, pada saat ini tidak ada guna dan manfaatnya, karena aku hanya menumpuk-numpuk harta itu. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku juga tidak ada gunanya lagi pada hari ini. Huduhu fagulluh, mereka mengatakan, aku berfirman kepada mereka, sudah orang-orang yang banyak ngomong itu. Jadi begitu dikai teko kiwon wau, mereka akhirnya ngomel dewe-dewe. Waduh, kana gunane donyaku, kana gunane pangkat kekuasaanku. Kata Gusti Allah, gak usah kakek ngomong. Malaikat, iku wis talenono sereten. Lho niki begitu loh ilustrasinya. Ini bukan ngarang-ngarang cerita loh, ini Quran, Bu. Oke. Niki sampai jam itu niki. Jam 5. Tenan jenengan betah tenan. Mangke jam 5 tapi ngerundel. Soalnya ngaji ngeten iki jarang sing betah. Jarang sing betah ngaji ngeten. Sudah. Jadi Allah Taala itu gregeten, kakek ngomong. Sing jarene donyane kan ono gunane, lah kon biyen nandi? Pangkat kekuasaan ndak ada gunanya. Kamu dulu ngapain? Begitu. Wes aja kakek ngomong, malaikat iku ndang talenono kesuwen, ndang sereten. Ayat 30 kan begitu. Huduhu fagullu, tangkaplah dia, belenggulah tangannya ke lehernya. Jadi ya napa ngene, seperti ini mungkin ya. Taleni kata. Kemudian summal jahima salluh, kemudian masukkanlah mereka ke dalam neraka yang menyala-nyala. Kinten-kinten lek maca ayat niki mawon, satu surat ini aja, Al-Haqqah ini. Orang itu kalau dengan perenungan yang mendalam, insya Allah nanti hidupnya akan tertata. Tidak sembrono, tidak kemudian terlena, sehingga dia itu akan selalu mengumpulkan bekal akhiratnya. Bagaimana tidak menegangkan situasi kayak begini. Alangkah menyesalnya orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kiri. Ya. Setelah dimasukkan dalam api neraka, panjenengan semerap dawuh Kanjeng Nabi nate mireng bahwa neraka itu kalau dilemparkan seseorang ke dalam neraka sekarang,
maka baru dia itu nyampe ke dalam neraka setelah 70 tahun. Kira-kira jero pundi kali sumur? Dilemparkan kita sekarang ke dalam neraka, baru nyampe ke dasar neraka itu setelah 70 tahun. Berarti saking nopone niki, Bu? Saking jerone. Dan itu yang dawuh Kanjeng Nabi. Jenengan ala tok ngono iku temenan nang ngono iku. Mboten percaya ya sudah. Namanya agama itu iman. Ya, kalau sudah tidak iman ya sudah. Orang itu kalau sudah tidak iman, Bu, jawe Gusti Allah ten Quran itu mbok dituturi kaya napa-napa ndak akan mau mendengarkan, ndak akan ada manfaatnya. Surat Al-Baqarah ayat-ayat awal itu, ayat 6 dan 7 itu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Orang itu kalau sudah kafir, ingkar, gak percaya dengan kebenaran, maka sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, a'andartahum am lam tundirhum, engkau beri peringatan ataupun tidak sama saja, la yu'minun, mereka tidak bakal mau beriman. Kenapa? Karena sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Allah sudah mengunci mati hatinya. Mbok masih yo dicelukaken ustaz sing kondang. Dicelukaken kiai sewu. Digawe nuturi tiyang sing gak percaya akhirat. Al pakpou al pancetu. Al percumau wal pancetu. Padahal niki sing kula waca niku Quran, surat Al-Haqqah. Sehingga kita berharap setelah ngaji ini kita mulai menata akhirat kita. Dunia kita kuasai, harus, orang Islam itu harus kaya, iya. Tetapi kekayaan itu dalam rangka untuk menggapai akhirat. Seperti para sahabat-sahabat Nabi nih loh, kalau untuk urusan akhirat berlomba-lombanya luar biasa. Ada satu kisah sedikit nih, kita refreshing dulu setelah materi rodok tegang nih, rupane wae rodok ngeten nih. Saiki eling kok boleh lali maneh. Di Madinah ketika itu terjadi kekeringan sehingga masyarakat Madinah kesulitan air. Nah ketika itu hanya ada satu sumur yang sumur ini tetap mengeluarkan sumber mata air, dan ini milik Yahudi. Sehingga namanya Yahudi itu kan kapitalis. Situasi seperti itu dia jadikan kesempatan untuk banyak mendapatkan uang. Akhirnya dia jual air itu dengan harga yang mahal di tengah-tengah penduduk kesusahan. Itu memang sudah tipikalnya kayak begitu orang Yahudi. Nah melihat situasi seperti ini, kemudian Rasulullah itu berpidato di hadapan para sahabat itu. Saudara-saudaraku sekalian, sahabat-sahabatku sekalian, siapa di antara kalian yang ingin berdagang dengan Allah, ya nanti dia akan mendapatkan balasan surga di akhirat. Nabi menyampaikan begini, Nabi belum selesai bicara, sahabat Utsman itu angkat tangan. Ngapunten Kanjeng Nabi, kula izin sekedap. Izin lapo? Saya tahu yang panjenengan maksud, karena sumur itu milik Yahudi itu toh. Seperti itu. Betul wahai Utsman sahabatku. Lah ngoten sakniki kula nyun sewu kula nyun izin. Kate nandi sampean? Tak kula negone. Kebetulan Utsman ini termasuk sahabat entrepreneur yang juga punya jiwa bisnis yang luar biasa. Langsung Utsman menemui orang Yahudi itu. Wahai orang Yahudi,
apakah Anda tidak ingin menjual sumur Anda itu? Yahudi tertawa-tawa, sama ini guyon ah, sumur iki saiki ngayakno aku. Bahasa bebasnya begitu. Lah apa tak dol? Apalagi situasi kayak begini nih, duitku tambah akeh. Wis ngene wis, tak tuku 3 kali lipat dari harga umum. Jadi misalkan 5 juta, Utsman ini akan membeli sumur itu berapa, Bu? Pinten? 15. Nih kali kalau takon-takon ngoten lho, cek gak ngantuk nggih. Sik wonten bedane ngrungokno mbek ngantuk. 15 juta. 3 kali lipat harga pasaran. Tetap Yahudi itu tidak mau, tidak, saya tidak akan menjual ini. Berapapun tidak saya jual. Tapi Utsman ini namanya orang yang punya jiwa entrepreneur yang bagus, luar biasa. Wes ngene, ya apa lek tak undai 4 kali lipat, tapi gak tak tuku kabeh. Artinya begini, sumur sampean tak tuku 20 juta, berarti sudah di atas harga normal 4 kali lipat, tapi tidak semua. Artinya tidak semua itu saya beli 50%. Maksudnya bagaimana? Yang ini, engko lek wis tak tuku separuh, artinya ngene. Separuh dek sampean, separuh dekku. Karepe ya apa? Ya Senin dek sampean, Selasa dekku ngono lho. Paruh edeng. Wah, dia agak mulai jiwa materialistisnya mulai tergoda. Oh, aku oleh duit seumur iki 50% sik dekku. Dia masih merasa menang. Ini bisa dipahami nggih kisah niki nggih. Jadi Yahudi tadi itu merasa menang. Wah lek ngene gak apa-apa lek ngene. Masuk akal iki, guys. Aku gak rugi, aku sik duwe aset 50% dan saya punya uang cash 20 juta. Utsman dalam hati tersenyum. Ini kan teori dagangnya sahabat Utsman yang luar biasa gitu. Lah akhirnya deal, wes ya. Oke, sepakat dibayar langsung oleh Utsman. Namanya Utsman ini memang termasuk agnia, orang kaya ketika itu. 20 juta dibayar cash. Mulai besok kita bagi. Hari Senin sampean, Selasa saya, Rabu sampean, Kamis saya. Demikian seterusnya. Oke, buat surat perjanjian. Nah, ketika sumur itu menjadi milik Yahudi, ya dia tetap menjual dengan harga yang mahal. Malah dilarang no titik malah. Soalnya meneh prei. Utsman sebaliknya, ketika gilirannya Utsman, dia umumkan, sing butuh banyu juga sak karepmu, pokok aja rebutan lho ya. Sing tertib, sing sopan, sing aturan. Kasarnya seperti itu. Wis sampean nggawa ada sing akeh, lek iso meneh gawe meneh wis disiapno pisan. Dadi meneh gak perlu tuku. Oh, sahabat seneng itu. Gratis plus besok sudah ada tandon untuk menyimpan kebutuhan 1 hari. Lah besoknya pas wae Yahudi sing kebagian niku sepi sumur-sumure. Tolen direk biasa sumurku rame. Besoknya waktunya Utsman rame lagi. Jadi hampir seluruh masyarakat Madinah pada saat itu terpenuhi kebutuhan airnya ketika sumur menjadi milik Utsman dan digratiskan, plus mendapatkan save untuk 1 hari ke depan. Akhirnya Yahudi bilang begini, sampai 1 minggu 2 minggu ben aku sing oleh giliran gak tahu payu saiki tenguk tok. Wis ngene maren Utsman, saya metu kabeh maren wis. Nah, ketika itulah sumur itu nggih Bu sampai hari ini masih ada. Sumur yang dibeli Utsman itu sampai hari ini masih ada. Dan sumur itu tetap mengeluarkan air yang banyak. Di sekitar sumur itu ada sekian ratus hektar kebun kurma yang itu dikelola oleh pemerintah Saudi. Semua hasilnya itu digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat. Sampai hari ini berarti Utsman mendapatkan pahala kebaikan yang dinamakan shadaqatin jariyatin. Ini loh, orang kalau sudah urusan akhirat itu kayak begitu. Kayak ketika itu 20 juta larang, 20 juta akeh, tapi dibandingkan dengan aliran pahala yang sampai sekarang terus itu. Kalau tidak salah, ingat saya baca itu namanya sumur itu dinamakan sumur Ruman kalau tidak salah. Sampai detik ini di Mekah itu sumur ini dikelola oleh pemerintah. Ini sumurnya Utsman dan masih atas nama Utsman. Kepemilikannya masih atas nama Utsman bin Affan.
Apa kita tidak kepingin punya seperti itu, investasi akhirat? Kita sudah meninggal, kita sudah meninggalkan dunia ini, pahala terus mengalir, terus mengalir. Makanya di daerah sahabat Nabi itu kalau ada kebaikan selalu berebut. Itu sampai ayat 50 sampai ayat 49 itu masih menerangkan tentang bagaimana azabnya orang-orang yang di dunianya itu tidak berpikir akhirat, melupakan akhirat. Itu sampai ayat 49. Nanti jangan buka sendiri, baca sendiri di rumah. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, ada beberapa trik sebenarnya bagaimana supaya nanti ketika kita menghadapi situasi seperti ini, situasi di akhirat ini, kita bisa surplus kebaikan kita. Dengan apa? Ya dengan amalan-amalan yang amalan itu nanti bisa mendatangkan banyak pahala sekaligus menghapus dosa. Nah ini kudu cerdas. Jadi orang itu kalau ingin nanti di akhiratnya mendapatkan pahala yang surplus daripada kejelekannya, sehingga fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah, nanti amalnya itu akan lebih, kebaikannya akan lebih banyak dari kejelekannya, mereka mendapatkan kehidupan yang menyenangkan. Maka di dunia ini banyak sekali tuntunan-tuntunan Allah dan Rasulnya terkait dengan amalan yang itu bisa mendatangkan kebaikan sekaligus menghapus dosa. Yang pertama jangan tulis gitu, supaya nanti kita bisa mengumpulkan pahala. Yang pertama, taubat. Monggo ngata-ngatakan taubat. Dasarnya surat An-Nur ayat 31. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kamu nanti menjadi orang yang beruntung. Taubat. Taubat inilah yang menjadikan setan itu kecelek. Tiang dikudo wis nglakoni dosa kaya ngoten, wis manut nang setan, manut dosa nika dosa niki, ente-entene lah kok tiang niku wau langsung gletak tobat, sujud, nangis di hadapan Allah. Setan kecelek. Nah, ini kiat yang pertama, perbanyak taubat. Karena bicara masalah dosa itu siapapun pasti dosa, Bapak Ibu. Penonton bapak ya nih, namanya menungso niku mesti dosa. Mbok cilik mbok gede, masih diceluk ustaz, kiai ya, selagi dia masih manusia pasti dosa. Makanya niki carane yang pertama niki. Ini cara yang jitu yang pertama itu. Kalau kita nanti ingin beruntung, perbanyaklah taubat. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda dengan satu sabda yang sangat indah sekali, memberikan satu gambar yang sangat indah sekali. Innallaha azza wa jalla, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil lail, Allah itu membentangkan tangannya pada waktu malam, liyatuba musi'an nahar, untuk membuka kesempatan bagi orang-orang yang di siang harinya melakukan perbuatan dosa supaya mereka itu tobat.
Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan Allah Ta'ala itu membentangkan tangannya, artinya membentangkan ampunannya, membuka pintu ampunannya kepada siapa? Kepada hamba-hambanya yang di malam harinya melakukan dosa. Hatta yatlu asyamsu min maghribiha, dan ini berhenti sampai nanti matahari terbit dari barat. Artinya sebelum kiamat, sebelum terlambat, pintu tobat masih tetap terbuka. Maka orang-orang yang beruntung, kalau kita ingin nanti di akhirat kita mendapatkan keberuntungan, diberikan catatan dari sebelah kanan, maka perbanyaklah taubat. Sehingga seperti tadi saya sampaikan, setan akan kecelik. Jangan pernah dengar tahu cerita seorang yang membunuh 100 orang itu? Pernah mendengar gak ibu? Orang membunuh 100 orang, boten tanggung-tanggung dosane ini 100 orang. Tapi hidayah datang menjemput dia. Akhirnya di dalam perjalanannya bertaubat, dia meninggal dunia. Maka terjadi perdebatan ketika itu antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Kata malaikat azab, iki bagianku iki, mateni wong 100. Kata malaikat rahmat, iki bagianku iki, wis taubat wong. Kemudian Allah menghakimi. Coba dihitung, jauh mana jarak dia sudah meninggalkan tempatnya dia berbuat dosa dengan ketika dia melakukan dosa dulu. Ternyata dihitung dia sudah dekat kepada rahmat Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini taubat. Hebatnya taubat itu begitu. At-taib minad dzanbi kaman la dzanbalah. Orang yang bertobat kepada Allah dari dosa-dosanya, maka dia seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Tapi kudu anu lho nggih, kudu taubatan nasuha lho nggih. Sing temenan nek tobat, mboten taubatan kumata. Ada taubatan nasuha, tobat yang sebenar-benarnya. Berjanji tidak mengulangi lagi, berhati-hati dalam kehidupan, itu yang akan diampuni. Jadi itu yang pertama, taubat. Saya baca lagi satu hadis qudsi terakhir menutup ini. Jadi kalau kita membahas bab ini banyak sekali ya. Makanya saya sampaikan ngaji itu tidak cukup sekali 2 kali. Ini kalau mboten bebani jenengan lho. Waduh ngaji ini kok malah seminggu pisan atau minggu pisan. Kalau menjadi beban nggih repot pun. Jadi beban. Ngaji menjadi beban ya repot. Karena kalau kita belum bisa menikmati ngaji itu ya memang butuh pelatihan dan pembelajaran. Makanya sahabat Nabi itu kalau ngaji taklimnya Rasulullah itu semua berebut di depannya Rasulullah seperti ini, menikmati. Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ya bena Adam, wahai manusia, innaka ma da'utani wa raja'utani ghafartu laka maka minka wala ubali. Wahai manusia, sesungguhnya jika engkau berdoa dan berharap kepada aku, niscaya aku akan mengampunimu. Apapun yang ada dalam dirimu, sebesar apapun dosamu, kalau engkau mau berdoa, bertaubat kepada aku, mengharapkan ampunanku, aku tidak pedulikan dosamu itu. Bahkan dinyatakan, ya bena Adam lau balaghat dunubuka ananas samai summa astaghfartani ghafartu laka. Wahai manusia, andai kata dosamu itu sampai memenuhi langit, saking akeh dosamu, summa astaghfartani, kemudian kamu mau istighfar kepada aku, bertaubat kepada aku, mohon ampun kepada aku, maka Allah Ta'ala mengatakan ghafartu lak, aku ampuni kamu. Ya bena Adam, wahai manusia, innaka lau ataitani bi qurabil ardi khotoya, andai kata engkau datang kepada aku dengan sepenuh bumi ini dosa dan kesalahanmu, sumalaki tani la tusyrik bi syai'a la tusyriku bi syai'a,
la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Kemudian kamu menemui aku dengan taubatmu, asalkan kamu tidak syirik kepada aku, setelah itu maka aku akan mengampuni dosa-dosamu. Jadi taubat inilah yang harus kita perbanyak. Setiap hari baca istighfar nggih Bu nggih. Istighfar itu seringkali saya sampaikan, banyak sekali macam dan ragamnya. Kita bisa baca istighfarnya Nabi Adam. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atau kita bisa baca istighfarnya Nabi Yunus ketika dimasukkan dalam perut ikan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minat dhalimin. Kalau kepingin agak cepat ya baca istighfar yang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kalau kepingin lebih lebih istimewa, lebih ampuh, kita baca Sayyidul Istighfar. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Istighfar yang pamungkas. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Sehingga dengan itulah setan akan kita gempur. Karena setan sendiri pernah mengatakan kepada Rasulullah ketika berkesempatan berdialog dengan Rasulullah, itu setan mengatakan, ahlaktun nasa bidunub. Wahai Rasulullah, aku hancurkan manusia itu dengan perbuatan salah dan dosa. Aku gelincirkan manusia itu dengan kemaksiatan-kemaksiatan. Tetapi kata setan, ini diakui oleh setan, wa ahlakuni bila ilaha illallah wal istighfar. Ganti, manusia itu menghancurkan aku dengan ia membaca kalimat la ilaha illallah dan istighfar. Jadi dua kalimat inilah yang akan menghancurkan setan itu. Itu amalan yang pertama yang akan bisa menyebabkan besok kita di akhirat itu mendapatkan catatan amal dari sebelah kanan, kebaikan kita surplus daripada kejelekan kita, sehingga kita menjadi orang bahagia. Masih banyak lagi amalan-amalan yang seperti ini, tapi karena waktu terbatas kita masih dapat satu. Memang saya pancing seperti ini ngajinya supaya bersambung, supaya jenengan itu bisa ngajinya itu rutin. Karena ngaji seperti ini memang tidak cukup hanya 1-2 jam kita pelajari agama kita yang demikian luasnya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal ilmu rezeki yang barokah, dan akhirnya kita ketika sampai pada ajal kita meninggalkan dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian ibu-ibu yang saya hormati, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bukan bermaksud menggurui, tapi kita sama-sama merenung, kita sama-sama bermohon kepada Allah Ta'ala supaya kita dibimbing senantiasa berada di atas syiratal mustaqim, di atas jalan kebenaran. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa huwa a'lam bisawab. Subhanaka wa humma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna